Lanjut video terakhir teman-teman semua. Video terakhir ya, pegel juga ini, bibir udah garing semua ini. Aces menguat 0,43% di harga 472. Nggak akan ku cek Broksum ya teman-teman ya, karena 10 emiten ini kebanyakan. Oke, Aces secara technical daily dia menarik, MACD dan RSI pun dia rendah resikonya. Buat kalian yang belum punya barang Aces, silahkan boleh beli ya, cicil-cicil di harga 470 sampai 460. Kunci dia nggak boleh jebol 460. Dengan target TP ada di 484, 490 sampai dengan 500 lagi. Itu untuk Aces, berarti ada potensi swing. Aces ini ya, Aces ada potensi swing. Silahkan cicil-cicil saja Aces. 470 sampai 460 aja cukup, itu area belinya Aces. TP boleh di 480, 490 atau 500. Aces ya, potensi swing. Silahkan. Males buka Broksum, males ya teman-teman. Ada Bumi yang kedua, netral aja dia di harga 111. Bumi ya, Bumi secara technical weekly dia kurang menarik ya, harap berhati-hati. Dia nggak boleh jebol 110 sampai 108. 110 107 itu support atau garis yang tidak boleh dijebol oleh Bumi ya. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya Bumi weekly itu pun kurang menarik ya, harap berhati-hati. Tapi kalian boleh cobain, boleh nyoba beli dengan harapan dia nggak jebol 109 108 ya. Jadi kalian bikin area beli silahkan di harga sekarang 110 sampai dengan 108, SL di 106 atau 105, itu boleh seperti itu ya. Target TP-nya ya 115. Tapi ingat, ini weekly-nya kurang oke. Semoga aja besok dia turun ke harga 107 atau 108 lalu lanjut balik arah. Itu semoga aja ya. Untuk Bumi seperti itu. Lanjut di saham yang ketiga itu ada Siber. Dia netral juga di harga 965 ya. Banyak yang netral ini. Oke, Siber menarik. Technical daily dia cakep, ada potensi lanjut naik kembali ke harga 980 990. Apabila dia break 980 lanjut ini sampai 1100 malah 1100 ya. MACD dan RSI nya Siber pun menarik ini. Cakep. Boleh kalau mau beli boleh. Atau kalau udah punya barang pun bagus. Weekly pun cakep ya. Ini bisa untuk rekomendasi besok juga Siber. Kalau belum punya barang ya, kalian boleh beli di harga 960 sampai 930 area beli, dengan target TP di 1050 sampai 1100. SL apabila dia jebol 930 ya, SL nya di 900 deh, nggak apa-apa gitu ya. SL 900, TP nya di 1050, itu kan resiko dan keuntungan 2:1 ya, enggak 1:2, resikonya 1, keuntungannya 2, itu bagus. Untuk Siber menarik lah. Bagus. Doit dia menguat 1% di harga 368. Oke, Doit harusnya menarik juga ini Doit. Doit secara technical weekly dia ada potensi ya, lanjut naik dulu harusnya ini untuk Doit. 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan Doit narik dengan target kenaikan weekly bisa ke 400 pun bisa ini Doit. Tapi sabar ya, ini saham yang cocok untuk swing juga. MACD dan RSI pun low risk, resikonya rendah, dan kita lihat dari technical daily pun cakep ya. Cakep dengan target kenaikan terdekat ke 380 dulu untuk Doit. MACD dan RSI nya pun menarik. Apabila dia jebol 380 break misal, lanjut ini 400 di depan mata.
Semoga aja diizinkan oleh bandar ya. Buat kalian yang belum punya barang, silahkan cicil saja di harga sekarang. Boleh kok, ini murah teman-teman. Doit ini silahkanlah cicil aja di harga sekarang ya. Jangan takut, enjoy saja, enjoy. Oke, aman. Lanjut, ada GDST, dia zombie juga. Zombie, oh enggak zombie sih, cuma jarang digoreng ya untuk GDST ini. 106. Oke. GDST sempat naik kemarin dia ke 114, turun lagi, dan sekarang ini masuk area beli lagi. Silahkan buat kalian yang belum punya barang, kalau mau nyoba GDST boleh di harga 106 sampai 102 area beli. SL kalau dia jebol 102 dengan target TP di 112 114, lumayan kan. 6 tik itu loh, 6 tik itu 5%an lebih. Boleh kalian cicil beli dari harga sekarang. Tapi ini tipikal saham yang sekali naik terus, cuma naiknya nggak tinggi banget ya, nggak tinggi lah, naiknya itu pelan-pelan. Ini enak kok GDST ya. Secara teknikal weekly, weekly-nya sideways ya, weekly-nya pun dia ada potensi sideways dulu ya. Oke lah, nggak apa-apa, itu manfaatkan oleh kalian untuk TikTok ya. Dari 105 106 ke 112 kan lumayan. Silahkan beli saja, beli, bagus, aman kok. Lanjut, ada Inet, dia menguat 4% di harga 322. Wah, Inet ini luar biasa loh teman-teman. Inetnya udah tinggi ya. Kapan dohnya sampai 200 ya, itu termasuk projectnya juga. Inet itu bisa 400, kalau doh itu bisa 200 ya, bahkan doh bisa 300 juga. Tapi kapan-kapan, enjoy aja gitu. Untuk Inet memang masih ada potensi lanjut naik kembali, tapi ini memang beresiko ya, beresiko. MACD dan RSI nya pun udah nggak bagus, ini udah resiko banget. Paling buat kalian yang udah punya saham Inet, pantau aja di harga 314 304, itu support yang tidak boleh ditembus oleh Inet. Jauh ya, supportnya jauh loh. Ini tuh ATH sih, soalnya si Inet ini dia itu ATH, jadi naik terus ya. Wes, sampai kapan dia naik? Sampai tinggi udah. Ini tuh naik terus sampai bandarnya bosen menaikkan, sampai retail pada FOMO mungkin di 400-an mungkin ya. Retail FOMO-nya di 400, dan setelah sampai 400 itu dibanting lagi ke harga setelan pabrik di 80-an lagi, atau bahkan bisa ke 50-an lagi. Itu untuk Inet ya. Wah, sejarahnya dia itu kan nyampe 300 berapa ini, 308 310, sedangkan sekarang itu di 320-an ya. Itu udah sangat-sangat beresiko ya. RSI dan MACD pun sudah berbahaya. Kalau saya pribadi ini tidak boleh dibeli dulu lah. Memang kalau maksa beli dia masih punya target ke 330 sampai 340, silahkan. Kalau saya pribadi mending nunggu di 314 atau di 304 gitu ya untuk Inet. Lanjut, ada Lead. Ini Lead termasuk swing pribadi saya, nggak saya rekom kemarin itu Lead, tapi saya juga nggak beli ya, bodoh juga. Nggak sih, saya itu nggak bodoh, nggak, saya pintar, cerdas insya Allah saya, cuma nggak beli aja. Bukan karena bodoh ya, karena banyak emiten yang saya beli jadi bingung. Kebanyakan yang bagus kemarin itu, banyak cuan juga kemarin kan, bulan Juli itu. Untuk Lead menguat 5% ya, closingnya di harga 75. Lead bagus sih, bagus, tapi kalau beli di 72 70. Walaupun memang Lead masih ada potensi lanjut naik kembali ya. Target terdekat ke 78 itu untuk Lead, bahkan 80 pun bisa. MACD dan RSI nya menarik, tapi saya pribadi lebih baik nunggu di 73 sampai 70. Itulah area belinya Lead yang enak ya. Kalau dari weekly cakep, masih jauh, ini potensi naiknya itu jauh ya, potensi naiknya jauh. Tunggu aja lah 72 73 70 71, itu area belinya Lead ya.
TP 80, 90, bahkan 100 pun bisa untuk lihat. Tapi sabar aja kalian ya, bagus-bagus untuk lihat, menarik kok. Silahkan di sini belinya nih 7372 ya, TP di 80 kan lumayan gitu. Itu untuk lihat. Lanjut yang selanjutnya, ini ada NICL, dia terkoreksi 2% di harga 1095. Sudah lemas ini guys, mohon maaf ya, sudah lemas ini, kebanyakan ngomong dari kemarin. Hidupku ini banyak omong ya, kebanyakan ngomong hidup ini, ya Allah, ya Allah. Ngomong doang. NICL secara technical weekly dia ada potensi koreksi apabila jebol 1070 ya. Kalau jebol 1070 maka lanjut koreksi ke harga 1000 atau bahkan 900. Hati-hati, kalau kita lihat dari MACD dan RSI pun dia memang sudah beresiko ya. Namun buat kalian yang belum punya barang ya, buat kalian yang belum punya barang, silahkan lah beli di harga sekarang 1080 atau 1090 sampai 1060 SL kalau dia jebol 1060. Nah ini kalau udah SL skip ya, bisa potensi ke 1900 malah 900an ini kalau dia jebol 1060. Om saya mah takut om kalau dia ada potensi koreksi. Ya udah skip aja kalau takut ya, saya sendiri nggak akan beli kok, nggak akan beli si NICL ini ya, nggak akan beli. MACD dan RSI nya pun kurang oke kok dia, jadi skip aja lah, skip. Tapi ini plan buat yang mau atau yang masih berani, silahkan itu di 1090 sampai 1060 SL kalau dia jebol 1060, target bebas. Lanjut yang selanjutnya ada PSAB, dia terkoreksi 2% di harga 400. Ayo semangat, masih ada 2 emiten lagi. PSAB ada potensi lanjut koreksi lagi kan. Kemarin itu kita analisa PSAB koreksi ya kan. Lanjut ini sampai mana? 400, bener ya, 400. Oke, nutup gap tuh kan, nutup gap. Analisa kita itu sebenarnya abal-abal ya, tapi kadang bener juga sih. 400 tuh. Oke, 400 sekarang ada potensi lanjut lah, koreksi dulu kemana? 390 sampai bener-bener nutup gapnya. Ini dia punya gap tuh. Skip dulu untuk PSAB nya, ada potensi nutup gap dulu ke 390. Nah kalau udah nutup gap 390 itu kalian boleh melirik PSAB. Secara technical daily kurang menarik, dan technical weekly pun dia berbahaya. Oke, kalau saya pribadi lebih baik nunggu di 360 atau 350-an untuk PSAB nya. Oke, ayo dar bungkam haters PSAB, kamu bisa, dasmu bisa. Teknikal aja kurang oke, kok bisa mulu dasmu. Lanjut SMBR, dia menguat 1% di harga 300 ya. Untuk SMBR ini saham yang cocok untuk scalping jangka pendek aja ya, nggak cocok untuk swing. Jadi untuk SMBR dia masih punya target ke harga 330 secara technical weekly. MACD dan RSI pun dia sebenarnya masih strong dan masih oke. Bisa ini malah ke 350 pun bisa, tapi lebih baik kalian scalpingan aja ya. Nih beli di harga 300 sampai 290, target TP di 310 atau 320 gitu aja, tektokin terus, tektokin ya, selama dia masih fase sideways. Ini kan fasenya fase sideways ya, tuh naik turun naik turun naik turun kayak gitu terus ya. Boleh kalian tektokin aja 300 sampai 290 area beli, target TP nya di 320 atau 310, boleh kayak gitu berkali-kali, silahkan ya. Oke, seperti itu saja untuk analisa pada weekend kali ini. Ini analisa bisa untuk 1 minggu ke depan ya, jadi silahkan ditonton semaksimal mungkin. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua cuan pada hari esok sampai minggu depan.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.